Adapun tata cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat sama Nabi itu sallu alaihi bagaimana terserah. Al-Quran tidak membatasi bagaimana kita cara baca solawat. Itu yang penting baca solawat, prinsip caranya itu berbeda-beda. Tentu ada yang paling sempurnanya. Mana tuh yang paling sempurnanya, paling topnya solawat? Fa'akmalu maruya fiha, maka yaitu adapun paling sempurnanya sesuatu yang diriwayatkan pada tata cara bersolawat, ma akhrajahu Darimiyu an Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Darimi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata Imam Ali, addahunna fi yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Rasulullah SAW. Wa qala, dan Nabi bersabda, addahunna fi yadayya Jibril, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Jibril. Wa qala, dan berkata Jibril, hakada, seperti inilah redaksinya, nazalat, turun oleh solawat min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan yang memiliki kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tata cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat sama Nabi itu sallu alaihi bagaimana terserah. Al-Quran tidak membatasi bagaimana kita cara baca solawat. Itu yang penting baca solawat, prinsip caranya itu berbeda-beda. Tentu ada yang paling sempurnanya. Mana tuh yang paling sempurnanya, paling topnya solawat? Fa'akmalu maruya fiha, maka yaitu adapun paling sempurnanya sesuatu yang diriwayatkan pada tata cara bersolawat, ma akhrajahu Darimiyu an Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Darimi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata Imam Ali, addahunna fi yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Rasulullah SAW. Wa qala, dan Nabi bersabda, addahunna fi yadayya Jibril, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Jibril. Wa qala, dan berkata Jibril, hakada, seperti inilah redaksinya, nazalat, turun oleh solawat min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan yang memiliki kemuliaan. Namanya solawat Ibrahimiyah, paling tingginya solawat enggak ada lagi, yaitu solawat Ibrahimiyah. Di Dalailul Khairat kumpul tuh berbagai macam solawat dari Nabi, dari sahabat, dari macam-macam. Begitu dari para sahabat Nabi, lebih daripada 600 sigat yang ada di Dalailul Khairat yang disusun Imam Jazuli. Solawat Nabi, solawat para sahabat, dan macam-macam, itu luar biasa. Yang tertingginya ini di malam Senin itu berawal dari solawat Ibrahimiyah. Ini bacanya ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tarham ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tarhamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma wa tahannan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tahannanta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah dengan redaksi yang berbeda-beda riwayatnya yang sering antum baca waktu sholat. Itulah sholawat paling tingginya sholawat dari berbagai macam sholawat. Kenapa paling tinggi? Sayyidina Ali didapat dari Nabi, Nabinya dari Jibril, Jibril dari Allah. Ini Allah yang kasih ajaran langsung. Tapi bukan maknanya ini doang sholawat, macam-macam. Jadi wali-waliullah itu punya sholawat yang berbeda-beda. Begitu salawat yang tadi tuh, tapi bukan ya Rabbi dengan bacanya Allahumma sholli, itu dibaca oleh Syekh Arsad Tawil Al-Bentani di Manado itu waktu dia naik apa tangga pedang, enggak apa-apa, enggak luka itu naik tangga pedang, bacanya yang tadi aja tuh, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah, itu dibaca biasanya kalau di Banten habis sholat subuh biasanya bacanya itu mulu wiridan, enggak apa-apa itu, tembak aja enggak mempan. Itu begitu sholawat itu dong, sholawat itu kayak begitu tuh, padahal sholawatnya itu sholawatnya. Nah, itu begitu ditutup untuk ya amanul khaifin sampai ada wanakhdar gitu. Nah, itu Syekh Tawil punya ada wanakhdarnya itu kalau di ujung ratib biar selamat, nggak apa-apa injak tangga pedang, nggak apa-apa. Salawat banyak begitu, ada salawat nariyah begitu. Keliru tuh yang bilang nariyah ngarang-ngarang, neraka, iya pengikut neraka gitu. Itu ngarang-ngarang, dia Muhammadiyah pengikutnya Muhammad, itu ngarang-ngarang kayak gitu. Bukan begitu, bukan dia nisbat tuh, bukan begitu. Saking cepatnya pengijaban doa dan baca salawat itu, maka disebut salawat nariyah begitu. Wa kana Salamatu Al-Kindiyu yu'allimun nas, dan adalah Imam Salam Al-Kindi tabi'in, murid Imam Ali, yaitu mengajarkan ia akan manusia akan bacanya begini nih. Jadi Sayyidina Ali punya salawat tersendiri di luar tadi dari Nabi, dia punya juga salawat. Ini namanya salawat Imam Ali, redaksinya ada di Dalail juga, semuanya ada. Salawat sahabat itu lengkap. Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al masmukat ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa rafata tahannunika ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq wal mu'linil haqqi bil haqq waddamighi li jayshatil abatili kama hummila fattala'a bi ta'atika wa'iyan li wahyika hafidhan li ahdika madiyan ala nafadhi amrika hatta awraqa basan liqabisin alaullahi tasilu bi ahlihi asbabahu bihi hudiyatil qulubu ba'da khawdatil fitani wal asam wa abhaja mudihatil ahkam wa manairatil ahkam wa muniratil islam fahuwa aminukal ma'mun wa khazinu ilmikal makhzun wa syahiduka yawmaddin wa rasuluka bil haqqi rahmatan lil alamin. Allahumma afsah lahu fi adnika wajzihi mudha'afatil khairi min fadlika muhanna'atin lahu ghairu muqaddaratin wazidhu min fawzi sawabikal mahluli wa jazili ata'ikal ma'lul. Allahumma a'li ala bina'in nasi bina'ahu wa akrim mathwahu ladaika wa nuzulahu wa atimma lahu nurahu wajzihi min ibti'athika lahu maqbul syahada mardiyal maqalah
dza mantiqin adlin wa khuttatin faslin wa burhanin azim. Tuh salawat Imam Ali. Allahumma dahyal madhuwat, ya Allah Tuhan yang menghamparkan bumi yang dihamparkan, wa bari al masmukan, Tuhan yang mencipta langit yang ditinggikan, jadikanlah semulia-mulianya salawatmu dan bertumbuh kembangnya keberkahanmu dan belas kasih kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Al-Fatihi lima ughliqa, yang membuka bagi sesuatu yang terkunci, wal khatimi, dan yang menutup lima sabaqa, bagi sesuatu yang terdahulu, wal mu'linil haqi, dan yang mendohirkan kebenaran, bil haqi, dengan kebenaran, wadamighi, dan yang menghancurkan lijasyatil abatili, bagi bala tentara kebatilan, kama humila, sebagaimana ditanggungkan ia, fattala'a, maka kuatlah Nabi, bita'atika, dengan ketaatanmu, wa'iyan, padahal memuat, mengandung, liwahyika, bagi wahyumu, hafidhan, lagi menjaga, liahdika, bagi janjimu, madiyan, lagi berlalu, ala nafadhi amrika, atas berlangsungnya perintahmu, hatta awra qabasan, sehingga menyinarkan ia akan letupan sinar, liqabisin, bagi sesuatu yang bercahaya. Adapun anugerah-anugerah Allah, yaitu sampai anugerah dengan ahlinya akan wasilah-wasilahnya, bihi hudiyatil qulubu, dengan Nabi Muhammad diberikan hidayah hati, segala hati, ba'da khawdatil fitani, setelah berkecamuknya segala fitnah, wal asami, dan dosa, wa abahaja mudihatil ahkam, dan mendohirkan Nabi akan segala yang jelas, al-a'lam, ya, daripada tanda-tanda tanda-tanda agama, wa nairatil ahkam, dan yang bercahaya dari segala hukum, wa muniratil Islam, dan segala yang menyinari Islam, fahuwa, maka Nabi Muhammad itu, aminukal ma'munu, yaitu orang yang terpercaya engkau yang dipercaya, wa khazinu ilmikal makhzun, dan yang membendaharai ilmumu yang tersimpan, wa syahiduka, dan saksimu, yaumaddin, pada hari pembalasan, wa rasuluka bil haqqi, dan rasulmu dengan membawa kebenaran, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Allahumma afsah lahu fi adnika, ya Allah luaskanlah olehmu bagi Nabi Muhammad di surga Adenmu, wajazihi, dan balaslah olehmu akan Nabi Muhammad mudha'afatil khairi, dengan berlipat-lipat ganda kebaikan, min fadlika, dari anugerahmu, muhanna'atin lahu ghaira muqaddaratin, padahal muhanna'atin, lagi disenangkan bagi Nabi Muhammad, tidak mengeruhkan, wazidhu, tambahkan olehmu akan Nabi Muhammad, min fauzi sawabika, daripada keberuntungan ganjaran pahalamu, al-mahluli, yang datang, wajazili ataikal ma'lul, dan agungnya anugerahmu yang agung. Allahumma a'li ala bina'in nasi bina'ahu, ya Allah tinggikan olehmu atas bangunan manusia kan bangunan Nabi Muhammad, wa akrim maswahu, muliakan olehmu akan tempat kediaman Nabi Muhammad, ladaika, di sisimu, wa nuzulahu, dan suguhan Nabi Muhammad, wa atimma lahu nurahu, sempurnakan olehmu bagi Nabi Muhammad akan cahayanya Nabi Muhammad, wa jazihi, balaslah olehmu akan Nabi Muhammad, min ibti'asika lahu, daripada membangkitkannya engkau bagi Nabi Muhammad, maqbul syahada, padahal diterima persaksiannya, mardiyal maqala, lagi diridhoi tutur ucapannya, dza mantiqin adlin, yang memiliki ucapan yang adil, wa khuttatin faslin, dan tulisan yang memutuskan, wa burhanin azim, dan dalil yang agung. Ini salawat Imam Ali namanya, diajarkan oleh Imam Al-Kindi kepada orang-orang. Nih kalau mau baca salawat kayak begini aja, itu ada di dalail semuanya yang kayak begini nih. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu, dan adalah Imam Hasan Basri yaqulu, yaitu mengatakan Imam Hasan Basri, man arada an yashraba bil ka'sil awfa,
barang siapa menginginkan oleh orang akan bahu meminum ia dengan gelas yang paling sempurna min haudil Mustafa, dari telaganya kanjeng Nabi Muhammad, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan ia kalau baca salawat, kata Imam Hasan Basri kayak begini nih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asharihi wa ansarihi wa syiaihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'hum ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dan anak-anaknya Nabi Muhammad yang ada 7, 4 perempuan 3 laki, wazwajihi, dan istri-istri Nabi Muhammad yang ada 11, wa dzurriyyati, dan anak cucunya Nabi Muhammad, wa asharihi, dan mantu mertuanya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar mertua, mantu Utsman, Ali, wa ansarihi, dan pembela-pembelanya Nabi Muhammad, wa syiaihi, dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, wa muhibbihi, dan orang yang mencintai Nabi Muhammad, wa ummati, dan umatnya Nabi Muhammad, wa alai, dan atas kita juga, mahum, bersama mereka semua ya arhamar rahimin. Namanya salawat Imam Hasan Basri. Jadi salawat itu redaksinya banyak, tapi yang paling topnya kumpul pada Dalailul Khairat, nggak bisa lawan. Itu seluruhnya ada di situ. Salawat dari berbagai macam sahabat, dari Nabi, sahabat, wali-wali, kumpul di situ. Salawat Abdul Qadir Jilani, salawat macam-macam, semua wali-wali ada di situ. Dalail. Wa amma fadlus salati alaihi, adapun fadilah membaca salawat kepada Nabi, wa dhammu tarikiha, dan mencela orang yang meninggalkan baca salawat, fa akhraja Muslimun, maka yaitu telah meriwayatkan Imam Muslim an Abdullah bin Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu, bahwasanya Abdullah bin Umar sami'a Rasulullah, yaitu mendengar Abdullah bin Umar akan Rasulullah SAW yaqulu, akan bersabda Nabi, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar akan orang yang adzan, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah oleh kalian akan seperti apa yang dia ucapkan, kecuali hayalas shalah fala la haula wala quwata illa billah. Udah selesai adzan, summa sallu alayya, kemudian baca salawatlah kalian atasku. Jadi baca salawat sesudah dengar adzan. Fa inna man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya barang siapa bersolawat ia atasku dengan 1 kali solawat, sallallahu alaihi wa ashran, niscaya bersolawat oleh Allah kepadanya dengan 1 solawat itu akan 10 kali solawat, yang 1 solawatnya aja membahagiakan dunia dan akhirat. Summa salu liyal wasilah, kemudian mintakan olehmu bagiku akan wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah, begitu, wal fadilah, seterusnya. Fa innaha manzilatun fil jannah, maka sungguhnya wasilah adalah tempat yang tinggi di surga. La tambaghi an takuna illa li 'abdin wahidin min ibadillah, yang tidak pantas itu ke tempat bahwa menjadi ia kecuali hanya bagi seorang hamba saja daripada hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa menjadi aku adalah dia yang mendapatkan hamba itu, yang dapetin wasilah. Wa man sa'alallaha liyal wasilah, barang siapa memintakan kepada Allah untukku akan wasilah, halat lahu syafa'at, maka berhak baginya oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Allahumma rabbi ahdi da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wa daratul atara wa basul ma'muhadil wa innaka la tahliful mi'ad. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna nabiyya, bahwa kanjeng Nabi SAW qala, yaitu bersabda oleh Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersalawat atasku 1 kali salawat saja, sallallahu alaihi asra salawat, niscaya bersalawat Allah kepadanya dengan 10 kali salawat.
Wa fi riwayatin wa kataba lahu asra hasanat, dan menuliskan Allah baginya akan 10 kebaikan. Wa hatta anhu asra khati'atin, dan menghapus Allah daripadanya akan 10 dosa. Wa rafa'alahu asra darajat, dan meninggikan Allah baginya akan 10 derajat. Itu satu salawat. Bagaimana bila anda 100 habis sholat? Bila mana 3100 hari semalam? Atau banyak rahmat yang Allah berikan. Beruntung orang yang lidahnya mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan, tidak duduk oleh satu kaum akan satu tempat, satu majlis, la yusalluna fi alayya, yang tidak bersolawat si kaum di majlis itu atasku, duduk enggak ada baca solawat sama sekali, illa kana alaihim hasratun, kecuali ada atas mereka penyesalan, walau dakhalul jannata, sekalipun andai mereka masuk ke surga, lima yarawna minas sawab, karena apa yang mereka lihat daripada ganjarannya. Ganjaran baca salawat ini lihat, Allah nyesel banget. Jadi makanya biasanya kalau orang tahlilan tuh mau pulang, sallu ala nabi, begitu. Itu ngusir mananya, ngusir, ada pulang. Tapi bukan itu, tapi agar supaya baca salawat, paling enggak baca salawat sekali. Itu kayak gitu. Wa an Jabirin, dan dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, illa tafarraqu, melainkan kalau tidak baca salawat di majlis itu mereka berpisah, an misli rihil jifati, dari seumpama bau bangkai. Jadi kalau kemudian majlis itu tidak ditutup dengan salawat, maka kayak perkumpulan bangkai saja, tidak ada manfaat. Jadi mau pulang dari ngobrol-ngobrol, kok baca salawat, jangan tidak baca salawat. Itu begitu, baca salawat itu pentingnya. Wa amma tablighuhu as-salat alaihi, adapun menyampaikannya kepada Nabi akan salat atas Nabi. Bagaimana kalau kita orangnya jauh, salawat salamnya dari sini seperti tadi sebelum ta'lim biasanya baca salawat, baca salam, amba minta syafaat. Kan jauh dari Madinah ini, Bintaro. Fa kharaja Ibnu Abi Syaibah Nabi Hurairah, maka meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri, barang siapa bersolawat ia atasku di sisi kuburku. Kita baca salawatnya di Madinah, di Raudhah, di Masjid Nabawi, begitu, atau ngantri mau masuk Raudhah baca salawat, sami'tu, maka ku dengar akan dia, kedengaran nama saya salawatnya. Kalau dekat, Nabi langsung dengar. Bagaimana kalau jauh? Wa man shalla alayya ala na'yin, barang saya bersolawat ia atasku atas kejauhan, dari Bintaro, aibu'din yang jauh, bulightu, maka disampaikan aku akan dia, aku dikabarin. Kata malaikat, ya Rasulullah, si fulan, anaknya si fulan bersolawat sama engkau, habis salat 100 nanti. Nah itu begitu. Maka tanda bakti anak sama orang tua bila baca salawat sama Nabi, sebab nama abahnya, nama ibunya dipuji-puji oleh malaikat di depan Nabi Muhammad. Begitu. Wa fi Abi Dawud an Nabi Hurairah, dan diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam di atasku, kayak tadi, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa darajat, melainkan mengembalikan Allah atasku akan ruhku, sehingga menjawab aku atasnya akan salam. Dijawab sama Nabi. Kayak kita salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Nabi jawab. Cuman karena kita ni jauh dari Nabi, kita enggak dengar.
Kalau orang-orang soleh, wali-wali Allah dengar jawabannya itu, Waalaikumsalam. Begitu. Itu apa enggak repot? Enggak. Wong matahari itu biar kata satu, orang timur dapat, orang ini barat dapat semuanya. Daripada apa yang Nabi itu, begitu. Jadi salam sama Nabi itu tinggi. Begitu. Jadi kalau kita salam, Nabi jawab. Begitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun dari jauh, salam dari Nabi. Begitu. Yang di depan namanya salawat kita, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bali wasilah. Ya Rasulullah salamun alaikum salam. Kita minta syafaat yang ketiga. Itu begitu. Bahkan nih wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan oleh sebagian ulama, annal abda, bahwa seorang hamba idza shalla 'alan nabi, apabila ia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu alaihi ismu, maka didatangkan, dilaporkan atas Nabi akan namanya sampai nama Nabi, disebut namanya, nama dia, bahkan nama abahnya kalau kita baca salawat. Jadi nama kita disebut-sebut sama Nabi, begitu. Nama kita, gitu. Baca salawat, jangan nggak baca salawat, begitu. Nabi kan umatnya banyak, bukan kita doang, banyak lah. Kalau yang bakal dekat sama Nabi ya, yang banyak baca salawat. Kalau kita nggak baca salawat kan, Nabi seumatmu, umatku yang mana ya, begitu nanti. Baca salawat juga enggak, minta mulu. Baca salawat dulu sama Nabi, baca salawat biar kita ada kedekatan dengan Nabi. Baca salawat. Tapi kita nggak bisa ngalahin mereka para salaf. Kalau para salaf baca salawat sehari bisa 100.000, 50.000, 70.000, ada yang 25.000, paling dikit 10.000 mereka. Begitu. Kalau kita 3.100 itu juga dicicil, begitu. Tapi masih bagus, begitu, daripada kagak, begitu. Enggak apa-apa, yang penting baca salawat. Minimal habis salam salat jangan tinggal dah. Yang pendeknya salawat sallallahu alaihi Muhammad 100. Biar barakah. Biar barakah. Sebab saya ini berharap teman-teman majelis itu jangan sampai susah, begitu. Maka baca aja salawat itu biar enggak ngalamin kesusahan hidup, begitu. Banyak kemudahan dari Allah. Begitu kita enggak punya pohon pisang makan pisang, itu karena Nabi. Enggak punya sawah masih makan nasi, masih banyak kebaikan Allah. Karena sayang sama Nabi, maka kita kudu mendekat sama Nabi. Jangan tanya apa manfaatnya sholawat, jangan ditanya, jalanin aja, goreng aja dah tuh minyak, entar santannya keluar, begitu. Goreng aja minyak, entar santannya keluar. Jangan nanya mulu, ini kapan pohon berbuah, jangan, tanam aja, entar juga ujungnya berbuah, gitu. Jangan tanya kapan, wong nanam aja belum, udah pengen panen aja, maling, begitu. Baca dulu. Wa amma sholatu ala ghairin nabi, adapun membaca salawat kepada bukan Nabi, fal aksaruna alal jawaz, maka adapun banyak ulama berpendapat yaitu atas boleh. Bagaimana kalau baca salawat bukan yang pangkatnya Nabi, begitu, boleh enggak? Banyak ulama mengatakan boleh. Muhtajina, padahal mengambil hujah mereka, mengambil dalil biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah, mereka itu atas mereka yang baca ini lewat rajiun mendapat salawat dari Tuhan mereka, boleh, warahmah. Wabil ahadisil maksurati, dan dengan hadis-hadis yang dinukilkan dari Nabi, fi kaifiyati sholati ala nabi, pada tata cara bersolawat atas Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa azwajihi, dan istri Nabi, wa dzurriyyati, anak cucu Nabi, wa atba'i, dan pengikut Nabi. Kan tadi ada wa alaina, bukan Nabi, boleh.
Tapi boleh nih kebanyakan ala wajih taba, ngikut. Kalau langsung enggak. Sama sahabat aja taraddi radhiyallahu anhu, sama ulama rahimahumullah gitu. Tapi langsung enggak kasih sama ulama. Wa qala jama'atun, dan berkata oleh satu jamaah ulama, hiya min khawasil anbiya, dia salawat itu termasuk daripada kekhususan para nabi saja. Dan ini ulama banyak mengata salawat mah khusus sama nabi. Kalau buat sahabat taraddi radhiyallahu anhu, kayak biasanya tuh taraweh gitu, Khalifatul Rasulillah Abu Bakar Siddiq taradau ayo pada baca radhiyallahu anhu. Taradau anhu itu maknanya ayo pada baca radhiyallahu anhu, begitu. Muhtajina, padahal mengambil dalil mereka semua bimarwi an Ibni Abbas, dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yusalla ila ala nabiyyin, tidak dibacakan salawat kecuali hanya atas nabi saja. Jadi aman nabi kalau salawat. Wa kadza qala Malik, dan seperti ini min khawasil anbiya berkata oleh Imam Malik wa Sufyan as-Sauri dan Sufyan Sauri rahimahumullah. Wa min kalamil Imam Malik, dan setengah daripada kalamnya Imam Malik, akrahu salatan al-anbiya, aku membenci, tidak menyukai bersalawat kepada bukan para nabi. Wala yang bagi anta ta'adda ma umir nabi, dan tidak esoknya bahwa kita anna ta'adda melampaui batas ma umir nabi akan apa yang diperintahkan kita dengannya. Kata yang Malik, saya enggak suka gitu, enggak setuju bukan nabi dibacain salawat. Udah, kalau buat nabi salawat, buat ulama, buat sahabat taraddi, yakni radhiyallahu anhu. Buat ulama juga boleh radhiyallahu anhu, boleh buat ulama gitu, enggak apa-apa begitu buat ulama. Jadi andai kita ngomong-ngomong ulama radhiyallahu taala an, boleh begitu karena doa begitu, enggak apa-apa. Di dalam kitab Hasyial Matar itu dijelaskan boleh saja, enggak mesti sahabat radhiyallahu anhu. Tapi umumnya kalau buat sahabat, buat menandakan biar orang faham ini pangkatnya sahabat, maka dibacain radhiyallahu anhu. Qala al-Qadi, berkata Qadi Iyad rahimahullah, li'anna Allah khassahum dzalika takriman wa tauqiran, karena bahwa Allah itu telah mengistimewakan Allah akan para nabi akan yang demikian itu salawat sebagai memuliakan dan menghormati. Kama khassa man adahum bitaraddi, sebagaimana mengkhususkan Allah akan orang yang selain nabi dengan taraddi radhiyallahu anhu. Kalau bukan nabi radhiyallahu anhu, begitu. Qala ta'ala walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan meridhai oleh Allah kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kalau buat sahabat radhiyallahu an, begitu. Wa jama'a ba'dul muhaqqiqin, dan mengkompromikan, menghimpun dua pendapat boleh dan tidak boleh oleh sebagian ulama li tahqiq bi annaha tajuzu ala ghairin nabi bi hukmi taba', dengan bahwa solawat yaitu boleh solawat atas bukan nabi dengan hukum mengikuti, wal idofati menyandarkan diri kepada nabi. Kalau boleh, kayak Imam Hasan Basri tadi itu bahasanya Imam Hasan Basri, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa sari wa ansari wa sayyid muhibbi wa ummatihi wa alaina. Boleh ngikut. Kalau ngikut boleh begitu. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. La bil infirad, tidak dengan langsung, dengan menyendiri. Allahumma salli ala siapa namanya Hartono,
Allahumma salli ala tukimin, enggak. Kalau langsung enggak, tapi ala Nabi dulu, baru ala yang lain-lain, boleh. Begitu, Nabi dulu. Wa ma warada min hadisi Allahumma salli ala ali Abi Aufa faja'a majrad du'a. Adapun apa yang datang daripada hadis Nabi Allahumma salli ala ali Abi Aufa, Nabi baca begitu tuh, maka datang ini hadis di tempat doa, la ta'zim, bukan penghormatan, wa taukir, dan pengagungan, kama fi aqil anbiya. Begitu. Jadi intinya kalau ngikut boleh, kayak kita aja santri, kiai diundang, kita ngikut boleh. Tapi kalau sendiri mau datang, akan diusir. Siapa lu, begitu kata si tuan rumahnya, kan begitu. Nah kalau kita ngikut tuh sholawat sama Nabi boleh begitu. Wa amma ziyaratu qabrihi fasunnatun. Adapun menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam fasunnatun, maka itu hukumnya sunnah. Mujma'un alaiha, diijma'kan ulama atasnya. Sunnah kita ziarah ke Nabi, jangan enggak gitu. Sama ada kita haji atau kita enggak haji, ziarah ke Nabi itu sunnah. Begitu kita suruh ziarah ke Nabi, begitu sebagai syukur. Begitu ziarah sunnat, ziarah ke Nabi. Jangan enggak gitu. Jangan saya mau ziarah ke masjid Nabi aja, bukan ke kubur Nabi. Loh, masjid Nabi enggak bakalan ada kalau enggak ada nabinya. Ziarah ke Nabi, sunnah hukumnya. Semua ulama ziarah ke Nabi. Walam yazalis salaf wal khalaf mimman hajja yaqsiduna al-murura bil Madinah wa sabbil Masjidin Nabawi wa tabarruk bi athari wa athari ashabi. Dan senantiasa ulama salaf wal khalaf dan ulama khalaf daripada orang-orang yang berhaji, mereka menuju akan lewat ke Madinah dan sholat di Masjid Nabawi, mengambil barakah dengan bekas-bekas Nabi dan bekas-bekas para sahabat-sahabat Nabi. Bahasa kitanya bekas tuh petilasan. Para ulama dari dulu mereka pada ziarah ke Madinah. Mau ngapain? Ya ke Rasulullah, minta ziarah ke Rasulullah ke Madinah. Begitu sholat di Masjid Nabawi, mengambil barakah dengan bekas-bekas Nabi. Ini tempat disolati Nabi, ini tempat ditiduri Nabi, ini sumur Nabi, ini macam-macam. Begitu juga rumah-rumah sahabat. Ini Nabi dulu di rumah sahabat ini sholat. Itu dari dulu ulama tuh. Kitabnya namanya Wafaul Wafa. Kalau pengen kita mendalam tentang sejarah Madinah, begitu Wafaul Wafa kitabnya, yang Muhammad Samanhudi, 3 jilid tentang sejarah Rasulullah. Ada orangnya masih hidup, Dr. Dia Al-Attar. Nah, Al-Husaini habaib juga di Madinah itu menulis. Kalau dia udah modern ada gambar-gambarnya, dikasih gambar-gambar, tapi semua rujukannya dari kitab Al-Wafa. Begitu rujukannya, karena itu kitab paling lengkap mengupas tentang sejarah Masjid Nabawi, begitu, dan sejarah Rasulullah. Tempat-tempat yang disolati Nabi di mananya itu banyak sekali. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani fil Madinah, barang siapa zarah kepadaku ke Madinah, sama dia umrah atau tidak umrah, zarah aja ke Nabi, muhtasiban, padahal mengharapkan ganjaran pahala kepada Allah. Ziarah. Kana fi jiwari, maka adalah dia yaitu pada perlindunganku.
wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, dan adalah aku baginya itu pembela pada hari kiamat. Yang ziarah kepadaku akan aku berikan syafaat. Wali-wali begitu, siapa yang ziarah ke makam wali, wali itu bakal memberikan syafaat. Makin banyak kita ziarah ke wali-wali, makin banyak kita pembelanya. Kalau kita orang banyak salah, makin banyak pengacara dan pengacaranya handal-handal, kesempatan lolosnya lebih banyak. Begitu. Jadi jangan enggak, ziarah kepada orang-orang soleh itu penting. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa ziarah kepadaku sesudah kematianku, maka sama seakan-akan ziarah ya kandaku pada waktu hidupku, sama. Jadi ziarah Nabi udah nggak ada, sama ziarah ke Nabi. Makanya ada ulama bilang jangan bilang ziarah ke kubur Nabi, udah ziarah ke Nabi aja. Ada tuh ulama dari hadis ini, sama aja gitu. Ziarah. Maka kalau kita baca ratib kan kita doa, Allahumma baligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa zid qabri rasulillah bihaqi adaratib wasib. Ratib aja, asal istiqomah nggak ditinggal, paling lama 3 tahun nyampe ke Nabi Muhammad. Ratib doang. Dalail juga sama, Sallallahu Muhammad juga sama. Maka kalau kita sama 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun kalau 3-3-nya dibaca, mesti nyampe ke Rasulullah. Dan saya berharap semua teman-teman majelis itu jangan sampai wafat sebelum ziarah ke Rasulullah. Itu adalah keinginan kami ini. Makanya aurat-aurat kaum salihin selalu kami bagi, agar supaya pada ziarah ke Rasulullah penting, satu kenikmatan besar. Nggak ada artinya hidup ini, orang Nabi semuanya. Wa amma kaifiyatu ziarah, adapun tata cara ziarah ke Nabi, kalau kita udah ziarah nih, fayustahabu liman dakhalal masjidah, maka disunatkan bagi orang yang masuk orang ke Masjid Nabawi, an yusalliya ala Nabi, bahwa dia bersolawat kepada Nabi. Kalau masuk masjid, sebetulnya ke Masjid Nabawi aja sih doa ini, akhirnya aslinya kan ke Masjid Nabawi, tapi ke masjid kita juga sama. Wa yaqula, dan ia mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, gitu. Ya Allah, bukalah olehmu bagiku akan pintu-pintu rahmatmu. Pokoknya kalau masuk masjid, doanya yang kita ajarin aja dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, karena ada banyak riwayat. Wa idza kharaja, apabila keluar dari masjid, yusalli ala nabi, maka bersolawat di atas Nabi, baca lagi salawat. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan kalau keluarnya, Allah maftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukalah olehmu bagiku akan pintu-pintu rezekimu. Fadlika itu artinya rezeki. Bahasa ngikuti bahasa Al-Quran, karena Al-Qurannya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi bahasa Al-Qurannya min fadlillah, jadi bukan min rizkillah. Jadi mengikuti bahasa Al-Quran, tapi maknanya rezeki. Jadi kalau bahasa kampungnya begini, keluar dari masjid tuh langsung aja, ya Allah duit, ya Allah, begitu. Orang kampung tuh begitu, udah nggak usah puyang-puyang, minta rezeki. Keluar masjid itu begitu. Orang disuruh kalau ke masjid minta rahmat, keluar dari masjid minta duit kita. Fabtaghu min fadlillah, carilah kurnia Allah, mananya rezeki dalam tafsirnya begitu. Jangan aku mohon kurniamu, enggak ngerti orang kampung kurnia tuh rezekimu, tuh bahasanya mengikuti bahasa Al-Quran, tafsirnya rizki. Ya tentu rizki bukan duit saja, tentu begitu ya, kesehatan segala macam dah, sesuatu yang bermanfaat. Udah masuk Masjid Nabawi, wa an yusalliya fir raudhati rak'ataini, dan bawa salat ia di raudhah 2 rakaat. Sekarang susah, harus pakai aplikasi begitu ke raudhah salat tuh gitu, pakai tasrih, pakai izin begitu, izin.
Sholat di Raudhah 2 rakaat. Tentu ya kalau belum tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid, kalau enggak sholat aja 2 rakaat. Begitu di Raudhah. Begitu. Jangan enggak sholat. Lebih bagus di Raudhah. Raudhah itu mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Barang yang antara kuburku dan mimbarku yaitu raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu antara kubur Nabi dan mimbar Nabi. Ingatin tuh, antara kubur dan mimbar. Lewat dari mimbar bukan raudhah, tapi Masjid Nabawi masjid Nabi yang asli, tapi bukan raudhah. Karpetnya sekarang disamain semuanya, pokoknya yang karpet ini raudhah ya kagak. Pokoknya patokannya rumah sama mimbar, segitu doang tuh raudhah. Dia raudhah. Oda summa yaqifa indal qabri, kemudian berdiri ia di sisi kubur Nabi. Masuk ke sekarang nih dipisah, kalau ke Raudhah lain tempatnya, kalau mau ziarah lain, kalau ke Masjid Nabawi lain, gitu. Jadi ada 3 jalur kalau ziarah ke Nabi. Diri di samping makam Nabi, mutawaddian, padahal tawadhu, menunduk dia, merendah dia, mau ketemu dengan kekasih Allah, manusia mulia sejagat raya. Wal yuksir, hendaklah memperbanyak ia minas salati wassalami ala nabi, daripada bersalawat salam kepada Nabi SAW. Baca dah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Wal yusallim ala nabi, hendaklah mengucap salam di atas Nabi. Pas di hadapan ucap salam sama Nabi. Wa yaqul, dan ia mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah, salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah. Assalamu alaika ya khaira khalqillah, salam sejahtera untukmu wahai yang terbaiknya makhluk ciptaan Allah. Assalamu alaika ya akramal khalqi Allah, salam sejahtera atas engkau wahai paling mulianya makhluk di mata Allah. Assalamu alaika ya afdalal makhluqin, salam sejahtera atasmu wahai paling afdalnya semua makhluk. Assalamu alaika ya syafi'al mudnibin, salam sejahtera atasmu wahai pemberi syafaat orang-orang yang berdosa. Saya punya dosa banyak. Begitu. Summa yata'akhkhara qalilan, kemudian mundur. Kalau bahasa kita orang sekarang nih, bergeser ia, qalilan pada sedikit. Geser dari situ dikit. Sesudah salam Nabi, ngelangkah dah. Gitu. Barang 2 langkahan. Wa yazura, dan ziarah ia Abu Bakar kepada Abu Bakar wa Umar dan Umar. Abu Bakar itu palanya lempeng dengan pundaknya Nabi. Kalau Sayyidina Umar palanya lempeng dengan lututnya Nabi, posisi kuburannya. Posisi kuburannya itu kayak begitu di dalamnya. Begitu. Wa yataraddu anhuma, dan membaca radhiyallahu kepada Abu Bakar Umar. Terima kasih dah. Ya Allah, balaslah Abu Bakar dengan balasan yang terbaik sebagai sahabat Nabi yang luar biasa membackup Nabi. Balasan ya. Kalau bahasa kita orang baca Fatihah dah. Kita ziarah sama Nabi.
Wa idza aradal khuruja, apabila menghendaki akan keluar, fa'ala kadzalika, maka memperbuat demikian itu. Kalau kita mau keluar kayak begitu lagi. Singkatnya, kalau kita datang namanya ziaratul istiqbal, ziarah selamat datang. Kalau kita mau pulang, ziaratul wada, ziarah pamitan. Pamitan sama Nabi, begitu. Pamitan. Di masjidnya juga sholat, namanya sholatul wada, sholat pamitan. Sholat begitu, sholatul wada. Itu begitu. Sunnat begitu. Minta sama Allah biar enggak kali itu aja, tapi berkali-kali bisa ziarah ke Nabi begitu. Minta, penting. Itu penting. Wis sholawat aja di sini yang banyak, begitu. Nanti juga bakal ditarik sama sholawat itu, dibawa, dianterin ke Rasulullah. Malaikatnya yang anterin lewat pintu siapa kek? Allah tuh urusannya. Wa amma fadlu Makkah wal Madinah, adapun keutamaan kota Mekah dan keutamaan kota Madinah, faqala ta'ala, maka itu berfirman oleh Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Keutamaan kota Mekah banyak. Ibadah apa aja di Mekah bernilai 100.000 kali lipat di Mekah. Apalagi di Ramadan, tinggal dikali lagi dengan fadilah Ramadan, 1 berbanding 70. Di Mekahnya aja 1 berbanding 700. Udah gak kayak hitungan ibadah Ramadan. Sesungguhnya mula-mula rumah yang dibuat untuk manusia, yaitu yang ada di kota Mekah, padahal diberkahi wa hudan lil alamin, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya maka dia itu aman, ay minan nar, yakni dari neraka. Ke Mekah, barakah kota suci Mekah. Fi qauli aksaril mufassirin, pada pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Wa qala ta'ala la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Itu tentang Masjid Quba. Su'ilan Nabi SAW ayyu masjidin huwa. Ditanya Nabi, masjid mana tuh yang didasari takwa tuh? Qala, kata Nabi, masjid hada, masjidku ini, yakni Masjid al-Madinah, Masjid Madinah. Di kita ziarah ke Nabi juga, ziarah ke masjid juga. Jangan ziarah ke masjid doang. Mau ke Madinah, mau sholat di masjid, jangan, mau ziarah ke Nabi. Begitu, ziarah ke Nabi, orang tuan rumahnya Nabi. Wa fi Abi Dawud, dan di dalam Sunan Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Nabi, la tushaddur rihal, tidak diikat oleh kendaraan, yakni jangan berangkat ke masjid yang pengen dapat nilai utama, illa ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Jadi masjid di dunia ini sama, masjid mana aja, kecuali 3 masjid. Kalau mau kita wisata ke masjid, wisatalah yang dapat ganjaran, yaitu 3. Kalau wisatanya ke masjid 3 doang. Kalau kita ke sana dapat ganjaran besar. Mana? Al-Masjidil Haram, 100.000 kali lipat. Wa masjidi hada, dan masjidku ini, pakai hadanya ini nih, yang ini. Makanya kata ulama, yang asli zaman nabinya, wong nabinya wuncuk begitu, 1000 kali lipat. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa 500 kali lipat. Masjid Aqsa, selainnya sama. Kita masjid mana aja sama. Masjid tuh, kata kita, saya mau ke masjid ini aja dah, Bandung, sama aja dengan Maflihun, sama aja, nggak ada ganjarannya, nggak ada, sama aja ganjaran.
Karena yang punya nilai masjid itu 3 doang. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Begitu. Ini masjid bersejarah. Masjid para nabi-nabi. Wa anin nabi, dan diriwayatkan dari kanjeng Nabi SAW, man shalla khalfal maqam, barang siapa salat ia di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Begitu. Enggak mesti belakang percis, itu orang lagi tawaf salat aja di situ. Ini namanya enggak ngerti, dia keinjak aja marah dia. Yang penting belakang. Di sebelah mananya, yang penting belakang, ya, belakang maqam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat, salat sunat tawaf. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang terkemudian. Wa khusyira minal aminin, dan dikumpulkan ia daripada orang-orang yang aman sentosa di akhiratnya. Wa mislu, dan sepertinya dia diampuni dan bakal selamat fi man mata bi ahadil haramain, pada orang yang mati di salah satu 2 kota suci, Makkah wal Madinah. Mati di Makkah dapat syafaat Nabi, mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Mati, begitu. Boleh aja kita minta mati di Madinah, enggak mati juga. Ada yang gagal minta mati, mati juga ujungnya. Itu mati urusan Allah dah. Begitu, boleh aja. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan kanjeng Nabi SAW bersabda, Nabi, ma da'a ahadun fi hadal multazam, tidaklah berdoa seorang pun, siapa aja berdoa di ini multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Dekat polisi diri di Hajar Aswad tuh, itu namanya multazam. Begitu. Kalau doa di situ bisain apa saja yang dia minta, illa ustujibala, melainkan pasti diijabah sama Allah. Minta apa aja, minta apa aja. Begitu. Sampai teman kita bilang, ya Rabb, saya capek hidup ini dihina-hina orang mulu, saya pengen semua orang nunduk sama saya. Maka setelah pulang umroh doa di situ, dia jadi tukang cukur. Jadi siapa aja biar kata jenderal nunduk sama dia. Saking manjurnya itu doa di situ, karena biar tunduk dia. Itu multazam, multazam. Itu begitu. Kalau pengen dapat ilmu, di pintu Ka'bah ada mi'jan namanya, tempat Jibril duduk di situ. Begitu. Kalau pengen dapatin ilmu, namanya mi'jan, pintu Ka'bah. Banyak lah, begitu banyak. Waduh, saya waktu itu belum ke sono, ya kudu ke sono lagi. Gitu. Emang banyak yang harus diibaratnya. Orang nabinya di Mekah ya 53 tahun ya. Jadi Rasul 13 tahun. Jadi Rasul kan umur 40, 13 tahun di Mekah kan 53, Madinah 10 tahun 63 kan. Lagi 13 tahun lah kita di sana cuma 4 hari. 4 hari pengen 13 tahun ya kan nemu. Ya gitu, susah ngejar semuanya. Ya yang bisa aja dari yang ada, entar lagi ini udah nih, yang ini belum, ini yang belum. Begitu. Emang karena kita pengen begitu. Kalau ibadah kan sama aja, ibadah. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, adapun satu kali solat, fi masjid hada, di masjidku ini, khairun, itu lebih baik, min alfi solatin, dari 1000 kali solat, fi ma'adah, selainnya, ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Kalau masjidil haram 100.000 kali, kalau di Madinah 1000 kali di masjid Nabi. Aili annahu afdalu min masjidil Madinah, karena bahwa masjid Nabi itu paling afdal daripada masjidnya di masjid kota Madinah. Ala makhtarahu Syafi'i, atas apa yang memilih akan dia oleh Imam Syafi'i, Ibnu Wahab, dan Imam Ibnu Wahab, wa Atta, Imam Atta, wa ghairuhum. Wa yadullu lidzalika hadis Ibnu Zubair, dan menunjukkan bagi yang demikian itu afdalu min masjid Madinah oleh hadis Imam Ibni Zubair, salatun fil masjidil haram afdalu minas salat fi masjidi hada bi mi'ati alfin. Adapun satu kali salat di Masjidil Haram
yaitu lebih afdol ketimbang daripada solat di masjidku ini 100 kali solat. Jadi kalau Mekah mah 100.000, di Madinah 1000. Fatakunu sholatu fil ihram afdhala min as-sholati fi sa'il masajid bi mi'ati alfi salat. Maka adalah salat di Masjidil Haram itu lebih afdal ketimbang daripada salat di seluruh masjid-masjid yang ada dengan 100.000 kali lipat. Qala Tahawi, berkata Imam Tahawi, wa hadza fi salatil fardhi. Ini yaitu pada salat fardu berkali lipatnya. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain Imam Tahawi, inna nafilata kadzalika, sesungguhnya salat sunnah juga sama sedemikian. Bahkan ulama mengata bukan saja di masjid, di Mekahnya, bukan Masjidil Haramnya, di tanah haram Mekahnya, di mananya aja bernilai 100.000 kali lipat, di mananya aja, termasuk di hotel itu begitu, 100.000 kali lipat. Tentu fadilah ke masjid lain cerita begitu. Artinya nilai fadilah masjid, tapi fadilah Buqatul Haram, bumi tanah haram 100.000 di mananya aja. Di mananya aja. Begitu. Di masjid dapat fadilatul masjid begitu. Wa dhahaba Malikun wa jama'atun min ashabila tafdilil Madinah, dan berpendapat oleh Imam Malik dan satu jamaah dari sahabat-sahabat Imam Malik kepada mengunggulkan Madinah. Wa qalu, dan mereka berkata, makna hadis, adapun makna hadis itu, anna sholata fi masjidir Rasul afdalu, bahwa salat di masjidnya Kanjeng Rasul itu lebih afdal minas sholati fi sairil masajid, daripada salat pada setinggalnya masjid-masjid, bi alfi salatin dengan 1000 kali salat, ilal Masjidil Haram bitis imiatin. Wa huwa qaulu Umar ibn al-Khattab, dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, wa alaihi aksarul madaniyin, dan memilih atas pendapat ini oleh kebanyakan ulama Madinah. Wala khilafa bainal muslimin, dan tidak ada berbeda pendapat antara kaum muslimin, yakni antara ulama, anna maudhi'a qabrihi, bahwa tempat kubur Nabi afdalu biqa'il ardi, itu paling afdolnya lokasi-lokasi bumi, wa asyrafuha, dan paling mulianya, sepaling mulia jagat raya bumi yang ditempati Nabi Muhammad, baru bumi Mekah, baru bumi Madinah begitu. Lima hawa, karena apa yang memuat oleh maudhi' qabri min jasadihi syarifi, dari perjasadnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu salis. Udah lihat-lihat saya tahu ente lirik saya minta sudah segini dulu. Wallahu a'lam bishawab.